Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Daniswara Putri Nurmawati, NIM 22104142 dari Psikologi kelas D. Yang saya hormati Bapak Haji Zainal Mutakin, STHIMA, selaku dosen pengampu mata kuliah Tafsir Psikologi, dan teman-teman semuanya. Saya akan menyampaikan materi tentang ilmu laduni dan mimpi untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Tafsir Psikologi. Yang pertama, definisi ilmu laduni. Ilmu laduni terdiri dari dua kata bahasa Arab, yaitu ilmu dan laduni. Secara etimologis, ilmu laduni adalah ilmu pengetahuan yang datang dari sisi Allah yang diberikan kepada manusia. Oleh karena itu, setiap orang yang memiliki ilmu pengetahuan, hakikatnya ia memperoleh ilmu laduni. Sebab apabila dikaitkan dengan keyakinan bahwa segala sesuatu datang dari Allah atau qulun min indillah, maka semua jenis ilmu pengetahuan yang dimiliki manusia adalah laduni. Kemampuan akal manusia untuk mengetahui hakikat dan memperoleh pengetahuan itu terbatas. Akal manusia juga tidak menutup kemungkinan mengalami kesalahan-kesalahan dalam berpikir. Oleh karena itu, manusia membutuhkan petunjuk dan bimbingan dari Allah kepada hal-hal yang mengandung kebaikan dan kemaslahatan untuknya, baik melalui para nabi dan rasul ataupun melalui ilham dan mimpi. Ilmu laduni yang diperoleh melalui ilham dan mimpi itu tidak khusus untuk para nabi saja, tetapi dapat juga diperoleh manusia yang bukan nabi dan rasul apabila memenuhi syarat-syarat tertentu seperti kesalehan, ketakwaan, kebeningan qalbu, dan kejernihan spiritual. Ilham merupakan sejenis ilmu yang dilimpahkan Allah kepada manusia dan dimasukkan ke dalam qalbunya. Dengan itu, tersingkaplah beberapa rahasia dan jelaslah beberapa hakikat baginya. Dijelaskan dalam Al-Quran yang mengisyaratkan ilmu laduni yang dilimpahkan Allah kepada Nabi dan Rasulnya, yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Dawuda Sulaimana idza yahkumani fil harsi idza nafashat fihi ghanamul qaum wa kunna li hukmihim syahidin fafahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukman wa ilma wa syakharna ma'a Dawudal jibala yusabbihna wat thair wa kunna fa'ilin, yang artinya, dan ingatlah Daud dan Sulaiman ketika keduanya memberikan keputusan mengenai kasus tanaman yang dirusak oleh kambing-kambing milik suatu kaum. Kami menyaksikan keputusan mereka itu. Kami telah memberikan pemahaman kepada Sulaiman dan kepada masing-masing kami telah menganugerahkan hikmah dan ilmu. Dalam Al-Quran, surat Al-Anbiya ayat 78-79. Contoh lain ilmu laduni yang paling jelas dalam Al-Quran yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fawajada abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma. Qala lahu Musa hal attabi'uka 'ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusyda, yang artinya, lalu mereka bertemu dengan salah seorang hamba kami yang telah kami anugerahkan kepadanya rahmat dari sisi kami dan telah kami ajarkan kepadanya ilmu dari sisi kami.
Musa berkata kepadanya, Khidir, bolehlah aku mengikutimu supaya kamu mengajari aku di antara kebenaran yang telah diajarkan kepadamu. Dalam Al-Quran Surat Al-Kahfi ayat 65-66. Kemudian ketakwaan dalam Al-Quran. Al-Quran juga mengisyaratkan pula bahwa keimanan, ketakwaan, dan keikhlasan dalam beribadah kepada Allah serta kebeningan kalbu dan kejernihan spiritual yang dapat menghantarkan kepadanya akan menjadikan manusia setiap siap menerima ilham dari Allah. Dijelaskan dalam Al-Quran mengenai ketakwaan yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina ihtadaw zadahum hudaw wa atahum taqwahum, yang artinya, dan orang-orang yang telah mendapat petunjuk, Dia menambah mereka petunjuk dan memberikan kepada mereka ketakwaan mereka. Dalam Al-Quran Surat Muhammad ayat 17. Kemudian ilmu laduni dan ilham menurut psikologi. Para psikologi modern tidak menyangkal tentang ilham ilahiyah. Mereka mengkaji pemikirannya yang orisinil menggunakan terminologi ilham atau pancaran. Para psikolog menjelaskan bahwa jenis ilham ini terbit dari akal si pemikir itu sendiri dan bukan merupakan suatu yang dilimpahkan kepadanya dari sumber luar. Ketika manusia berpikir mengenai masalahnya dan sekian lama tidak menemukan pemecahannya, biasanya ia membiarkan permasalahannya beberapa saat agar pikirannya beristirahat. Psikolog menyebutnya inkubasi. Menurut para psikolog, setelah mengistirahatkan pikiran akan timbul semacam pemikiran bawah sadar atas permasalahan itu dan tampak bahwa beberapa aktivitas akal akan melangsungkan suatu cara. Kemudian, hubungan ilmu laduni dan ilham menurut pemikiran agama dan psikolog. Pada kenyataannya, tidak ada pertentangan penjelasan ilham antara yang dikemukakan agama dengan yang dikemukakan oleh psikolog modern dalam penjelasan pemikiran orisinal. Para psikolog modern hanya berhenti pada penjelasan tentang proses fisiologis yang terjadi dalam otak serta proses psikologis yang menyertainya. Sedangkan dari sudut pandang agama, kita menerima pendapat bahwa psikolog modern berkenaan dengan proses fisiologis yang terjadi dalam otak serta proses psikologis yang menyertainya. Kemudian mimpi. Mimpi merupakan fenomena kejiwaan yang lumrah di kalangan manusia sepanjang sejarah. Para pemikir dan ulama menafsirkan sebagian mimpi terjadi akibat sensasi yang dirasakan manusia saat sedang tidur. Baik sensasi tersebut terjadi sebagai akibat pengaruh eksternal yang mempengaruhi inderanya ataupun sensasi yang terjadi karena pengaruh internal yang terjadi pada tubuhnya sendiri. Sebagian lainnya terjadi sebagai akibat kontinuitas kesibukan berpikir tentang berbagai persoalan yang membuatnya sibuk di saat terjaga. Tokoh psikolog yaitu Freud mendefinisikan mimpi sebagai proses simbolik untuk mengekspresikan dorongan-dorongan bawah sadar manusia. Dalam Al-Quran ada istilah Adghasul Ahlam atau mimpi yang kacau balau. Adghasul Ahlam adalah mimpi-mimpi yang membingungkan, kacau, dan tidak jelas. Dalam Al-Quran juga terdapat istilah ru'ya yang artinya mimpi yang benar. Melalui ru'ya, Allah menyampaikan wahyu atau ilham tertentu kepada para nabi dan rasulnya serta orang-orang selain mereka. Ru'ya yang diterangkan Al-Quran mempunyai pengaruh terhadap pendapat para pemikir muslim. Mereka menjelaskan ru'ya sesuai dengan keterangan yang terdapat dalam Al-Quran. Contoh ru'ya termaktub dalam Al-Quran tentang mimpi Nabi Ibrahim alaihissalam yang menyembelih putranya Nabi Ismail alaihissalam yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'maru satajiduni insya'Allahu minas sabirin. Falamma aslama wa tallahu lil jabin wa nadainahu ayya Ibrahim qad saddaqta ar-ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin, yang artinya, maka ketika anak itu telah sampai pada umur yang cukup untuk berusaha bersama Ibrahim, berkatalah Ibrahim, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpiku bahwa aku menyembelih kamu. Oleh karena itu, pikirkanlah apa pendapatmu." Dia berkata, "Wahai ayahku, lakukan apa yang diperintahkan kepadamu. Kamu akan mendapatiku, insya Allah, termasuk orang-orang yang sabar." Tatkala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya, nyatalah kesabaran keduanya dan kami memanggilnya, "Hai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu. Sungguh begitulah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang baik." Dalam Al-Quran, Surat As-Saffat ayat 102-105. Dari penjelasan yang saya jelaskan mengenai ilmu laduni dan mimpi, dapat disimpulkan bahwa ilmu laduni adalah ilmu pengetahuan yang datang dari sisi Allah yang diberikan kepada manusia. Oleh karena itu, setiap orang yang memiliki ilmu pengetahuan, hakikatnya ia memperoleh ilmu laduni. Sebab apabila dikaitkan dengan keyakinan bahwa segala sesuatu datang dari Allah atau qulun min indillah, maka semua jenis ilmu pengetahuan yang dimiliki manusia adalah laduni. Sedangkan ilham merupakan sejenis ilmu yang dilimpahkan Allah kepada manusia dan dimasukkan ke dalam qalbunya. Para psikolog modern tidak menyangkal tentang ilham ilahiyah, akan tetapi ketika mengkaji pemikirannya yang orisinil, mereka menggunakan terminologi ilham atau pancaran untuk memunculkan pemikiran-pemikiran orisinil yang tanpa secara tiba-tiba pada beberapa orang pemikir saat mereka melahirkan berbagai permasalahan. Mereka menjelaskan bahwa jenis ilham ini terbit dari akal si pemikir itu sendiri dan bukan merupakan sesuatu yang dilimpahkan kepadanya dari sumber luar. Sedangkan mimpi merupakan fenomena kejiwaan yang lumrah di kalangan manusia. Karena sebagian mimpi terjadi akibat sensasi yang dirasakan manusia saat sedang tidur, baik sensasi tersebut terjadi sebagai akibat pengaruh eksternal yang mempengaruhi inderanya, ataupun sensasi yang terjadi karena pengaruh internal yang terjadi pada tubuhnya sendiri. Sedangkan menurut Freud, mimpi adalah proses simbolik yang mengekspresikan dorongan-dorongan bawah sadar manusia. Sekian yang dapat saya sampaikan dari materi ini. Bila ada salah katanya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.